Bunda berharap dan selalu berdoa agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, hari ini bersama dengan Bunda Devi, kita akan kembali belajar tematik tema 9, yaitu menjelajahi angkasa luar. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Singkat berdoa. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah semangat anak-anak belajar di rumah, Bunda akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Ayo Belajar dengan nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Anak-anak bisa mengikuti Bunda ya. Setelah hitungan ketiga, kita akan mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau ingin cerdas, ayo belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Oke, sepertinya anak-anak sudah siap dan lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tematik tema 9 menjelajahi angkasa luar. Pertama-tama kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks fiksi. Teks fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita tidak nyata, fiktif, atau khayalan. Unsur intrinsik teks fiksi yaitu 1. Tema, berisi gagasan utama atau pikiran utama yang melatar belakangi sebuah cerita. Yang kedua, tokoh dan karakter, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang ketiga, alur cerita, yaitu terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Yang keempat, latar, berisi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang kelima, amanat, yaitu pesan moral kebaikan yang dapat diambil dari cerita. Tuturan dan tindakan tokoh. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, atau tumbuhan. Mengidentifikasi teks fiksi dapat dari tuturan dan tindakan tokoh atau berdasarkan penulis. Tuturan tokoh adalah ucapan yang disampaikan secara langsung oleh tokoh. Tindakan tokoh adalah aksi tokoh dalam cerita. Cara memahami sifat tokoh. Yang pertama, tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, perilaku tokoh. Yang ketiga, cara tokoh berbicara dengan dirinya. Yang keempat, cara tokoh lain berbicara dengan dirinya. Dan yang kelima, cara tokoh lain berbicara tentangnya. Berdasarkan tuturan dan tindakan tokoh, kita dapat menilai karakter tokoh tersebut, apakah dia tokoh protagonis atau antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita, yang memimpin jalannya cerita dari awal hingga akhir. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh ini umumnya menimbulkan konflik dalam cerita. Selain tokoh protagonis dan antagonis, ada pula tokoh pendukung yang membantu pengembangan jalan cerita. Selanjutnya, kita akan belajar IPA dengan materi tata surya. Tata surya dan planet-planet. Tata surya terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh planet-planet beserta benda-benda langit lainnya.
Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari merupakan bola gas panas yang berukuran sangat besar dan dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari menjadi sumber energi utama di bumi. Selanjutnya, planet-planet. Yang pertama, planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil di tata surya. Planet ini tidak memiliki satelit alami. Yang kedua, planet Venus. Berukuran mirip bumi, memiliki inti besi dan selimut kulit silikat yang tebal. Yang ketiga, bumi. Adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan. Yang keempat, planet Mars. Mars terlihat berwarna merah akibat karat dari tanah yang kaya besi. Selanjutnya, planet Jupiter. Planet ini merupakan planet terbesar di tata surya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Kemudian, ada planet Saturnus. Saturnus mirip dengan Jupiter, termasuk komposisi atmosfer dan cincin yang mengelilingi planetnya. Kemudian, ada planet Uranus. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dan terdiri atas hidrogen dan helium. Selanjutnya, ada planet Neptunus. Atmosfer Neptunus dipenuhi metana yang menyerap cahaya merah. Akibatnya, Neptunus berwarna biru tua. Benda langit lain dalam sistem tata surya, yang pertama ada satelit, yaitu benda langit yang mengelilingi planet. Yang kedua, ada komet, benda langit yang tersusun atas debu, es, dan gas yang membeku. Asteroid, benda yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Meteoroid merupakan benda langit yang berasal dari pecahan asteroid. Meteor merupakan meteorit yang memasuki bumi atau disebut bintang jatuh. Meteorit adalah meteor yang sampai ke permukaan bumi. Pengelompokan planet berdasarkan orbit. Yang pertama ada planet dalam, yaitu planet-planet yang letaknya di antara orbit asteroid dan matahari, antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, ada planet luar, yaitu planet-planet yang letaknya setelah orbit asteroid, antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan bahan penyusunnya. Yang pertama, ada planet terestrial, yaitu planet-planet yang memiliki ukuran kecil dan bahan penyusun berupa batuan, antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang kedua, ada planet Jovian, yaitu planet-planet yang memiliki ukuran raksasa dan bahan penyusunnya berupa gas, antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pengelompokan planet berdasarkan garis edar planet terhadap garis edar bumi. Yang pertama, planet inferior, yaitu planet-planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi, antara lain Merkurius dan Venus. Yang kedua, planet superior, yaitu planet-planet yang garis edarnya terletak setelah garis edar bumi, antara lain Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Setelah ini, anak-anak dapat berlatih. Silahkan mengerjakan kuis yang ada di e-learning ya. Bunda yakin anak-anak dapat mengerjakan kuis dengan baik dan benar. Karena di teladan, semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak video pembelajaran hari ini? Tentunya sangat mudah ya. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari?
ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita sudah belajar muatan bahasa Indonesia dengan materi teks fiksi. Dan yang kedua kita juga sudah belajar muatan IPA dengan materi tata surya. Oke, untuk tugas hari ini, silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang sudah ada di website elearning.sekolahteladan.sch.id. Bunda berpesan, dalam mengerjakan soal kuis hari ini, silakan anak-anak kerjakan dengan teliti dan juga manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mendapatkan hasil yang terbaik karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.